Hai teman-teman, pada pertemuan ini saya akan membahas lanjutan tentang return saham. Sebelumnya, saya sudah membuat video yang membahas dividen, cara mencari harga saham, mengolah return saham di Excel. Jadi, apa itu return saham? Return saham adalah selisih harga jual saham dengan harga beli saham ditambah dividennya. Jadi, ketika kita berinvestasi saham, apa yang kita akan dapatkan? Keuntungan apa saja itu berupa capital gain dan juga dividen, atau keuntungan dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Namun, yang perlu kalian catat, dividen itu belum tentu dibagikan tiap tahunnya, dan dividen dibagikan ketika perusahaan memperoleh laba bersih. Nah, keputusannya itu pada saat RUPS, apakah dibagikan atau dalam bentuk laba ditahan. Jika kalian ingin lebih memahami mengenai dividen ini, kalian bisa menonton video saya yang berjudul dividen. Terkadang, untuk menghitung return saham, dividen ini juga nggak dimasukin ke perhitungannya. Jadi, beberapa mengolah data return saham hanya selisih harga jual dan harga belinya saja. Return saham bisa positif dan juga bisa negatif. Jika positif, berarti mendapatkan keuntungan atau mendapatkan capital gain. Sedangkan jika negatif, berarti rugi atau mendapatkan capital loss. Agar kalian bisa lebih memahaminya, saya akan kasih contoh soalnya. Rumus return saham itu PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1. PT itu harga di periode ke T, PT-1 itu harga saham pada periode 1 hari sebelum T-1. Jadi PT itu harga di periode tahun ke T, atau misalnya contohnya harga periode tahun 2014. Nah, PT-1 itu harga saham di tahun 2013. Kalau misalnya bulanan, berarti PT-nya itu misalnya di bulan Maret. Nah, PT-1-nya itu di bulan Februari. Harga saham di bulan Februari. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ke dalam 3 cerita yang berbeda. Pertama, misalnya, saya membeli saham Telkom di harga 2.500. Setelah 1 tahun kemudian, harga saham Telkom naik menjadi 4.000. Berarti, return saham yang diperoleh saya 4.000 dikurangi 2.500 dibagi 2.500 sama dengan 60%. Jadi kita masukin rumus PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1. Nah, PT-1-nya itu 2.500, PT-nya 4.000. Artinya, kita mendapatkan capital gain atau untung 60% dari investasi 1 tahun di saham Telkom. Jika saya membeli 1.000 lembar saham Telkom pada waktu itu, maka capital gain yang saya perolehnya itu berapa? 1.000 lembar saham itu sama dengan 10 lot saham kan? Nah, investasi akhir saya setelah 1 tahun, uang saya itu tinggal kita kalikan aja 1.000 dikali 2.500 dikali 160%. Karena kan returnnya untuk 60%, sama dengan 4 juta. Awalnya kita tinggal kalikan 1.000 dikali 2.500 dikali 100%. Awalnya 2.500.000. Cerita kedua, saya membeli 40 lot saham Telkom di harga 2.500. Pada 2020, Telkom memberikan dividen 300 per lembar sahamnya. Setelah beberapa waktu kemudian, pada Desember 2020, harga saham Telkom tuh naik menjadi 4.000 per lembar sahamnya. Berapakah return saham saya jika saya menjual saham Telkom pada harga 4.000 per lembar sahamnya? Nah, kalau ada dividen, rumusnya itu tinggal PT dikurangi PT-1 ditambah dividennya, baru dibagi PT-1. Jadi, 4.000 dikurangi 2.500 ditambah 300 dibagi 2.500. Return sahamnya 72%. Investasi awal saya pada saham Telkom itu 40 dikali 100 dikali 2.500 sama dengan 10 juta. Nah, 100 itu
karena kan 40 lot ya. Desember 2020 modal saya menjadi 172% dikali 10 juta sama dengan 17.200.000. Cerita ketiga, saya membeli saham Telkom di harga 3.500. Nah, pada Maret 2020, harga saham Telkom turun menjadi 2.800. Karena saya sedang tidak punya uang dan melihat kondisi ekonomi dan IHSG yang mengalami penurunan, akhirnya saya memutuskan untuk menjual saham Telkom di harga 2.800. Di sini saya mendapatkan capital loss atau kerugian. Maka kerugian saya itu sebesar, yang pertama kita cari dulu dia capital loss-nya berapa. 2.800 dikurangi 3.500 dibagi 3.500. 3.500 atau harga pada saat dia mau menjual saham Telkom itu. Jika saya membeli sebanyak 20 lot, maka kerugian saya investasi awalnya 20 dikali 100 dikali 3.500 sama dengan 7 juta. Investasi akhir 20 dikali 100 dikali 2.800 sama dengan 5.600.000. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham ya. Capital loss atau return saham negatifnya 7 juta atau investasi awal dikurangi 5.600.000 atau waktu saya menjual saham Telkom di Maret 2020 ini. Kerugian saya adalah 1.400.000. Maka capital loss atau return saham negatif atau kerugian saya itu sama dengan 1.400.000. Selain itu, kalian bisa membandingkan antara return saham kalian sama return saham IHSG-nya. Kalau hasil return saham kita melebihi return IHSG, maka dapat dikatakan return saham kita itu bagus. Kalau misalnya return saham kita sangat kecil, jauh dari return IHSG-nya, kita perlu waspada dan analisis dari faktor mikronya, seperti informasi fundamental dan teknikalnya. Kalau return IHSG-nya mengalami penurunan return atau negatif, saham yang kita punya juga mengalami penurunan return, itu waktu yang tepat buat kita beli saham. Atau istilahnya itu, sahamnya sedang diskon. Karena ketika kondisi ekonomi makronya membaik, kebanyakan saham juga ikut mengalami kenaikan. Seperti terjadi pada tahun 1998, 2008, 2014, IHSG mengalami kenaikan return yang sangat tinggi. Harga IHSG terus mengalami kenaikan, termasuk saham-saham yang ada di dalamnya. Jika kalian ingin tahu bagaimana menghitung return IHSG, saya sudah membuatkan videonya di video yang berjudul Return Saham. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you and see you next time.